Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran kelima. Ayo mengamati. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara, termasuk benda gas, ya. Udara ya. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat kita rasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Ya, kita lihat dulu. Percobaan 1. Mengetahui sifat benda gas. Lakukanlah secara berkelompok. Alat dan bahan. 1. Kantong plastik bening. 2. Balon. Nah, ini kita sampaikan saja ya. Kalian perhatikan sambil menyimak buku. Ya. Langkah-langkah percobaan. Tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lengkapilah tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Yang pertama, berarti udara di dalam balon udara. Nah, udara di udara di dalam balon. Nah, lalu yang kedua, udara di dalam plastik. Udara di dalam plastik. Udara di dalam plastik ya. Ini karena yang diminta 2, kita sebutkan 2 dulu saja ya. Ya, coba kita lihat. Bentuknya berubah sesuai wadah. Yang ini yang pertama, udara di dalam balon. Ya. Lalu bentuknya berubah sesuai wadah untuk di dalam plastik. Ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak. Tidak. Dapat digenggam. Tidak dapat digenggam. Iya. Ya. Ini. Boleh kalian ditambahkan mungkin di sini contoh yang lain. Misalnya gas di tabung LPG misalkan. Bentuknya sesuai wadah ya. Tabung gas LPG itu yang benda padatnya tabungnya ya, tapi isinya adalah gas ya, seperti itu. Coba bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak dapat digenggam, tidak bisa. Tidak dapat digenggam, iya. Nah, ini 3 saja nggak apa-apa. Dari 3 ini kita dapat menyimpulkan bahwa benda gas memiliki sifat bentuknya berubah sesuai wadah, lalu tidak dapat digenggam. Jelas ya? Lanjut ya. Ya, yuk. Percobaan 2. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan. Benang secukupnya. Balon 2 buah. Sebatang lidi atau kayu tipis. Lakukan percobaan berikut. Tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Tiupkan sampai kedua balon sama besar. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah berisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan-lahan, tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Nih, yang pertama kalian tiup 2 balon, ditaruh di kayu atau lidi ya. Nah, tepat di tengah-tengah supaya imbang. Lalu salah satunya
tusuk. Nah, udaranya keluar ya, otomatis ya. Apa yang kamu rasakan? Yang ini yang ditusuk jadinya kempis ya. Nah, terus berubah ini seperti timbangan, lebih berat yang tidak ditusuk. Nah, ini yang masih full udaranya, yang ini yang sudah kempes ya. Nah, lihat pertanyaannya, apa yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Ya, berarti balonnya kempis ya. Balon yang ditusuk akan mengempis. Lalu simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat ya, berarti memiliki massa dan volume. Yang tidak kempis itu berarti lebih berat ya, masanya lebih besar ya, juga memiliki volume begitu ya. Lanjut ya. Kamu telah melakukan percobaan mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Berarti sudah mengetahui sifat-sifatnya ya. Berarti kita tulis sifat-sifat benda gas, yaitu itu berubah sesuai wadahnya. Lalu apa lagi? Tidak bisa digenggam. Tidak bisa digenggam. Lalu memiliki massa dan volume. Gitu. Ya, jelas ya. Lanjut. Ayo mencoba. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar. Buat juga 5 pertanyaan menurun. Nah, coba ini kalian buat teka-teki silang ya, untuk menguji kekreativitasan kalian ya. Ini sudah diberikan contoh 1. Ada cangkir dan cair. Kita lihat soalnya. Wadah tempat minum adalah cangkir. Lalu yang menurun, wujud dari minyak adalah cair. Nah, kalian nomor 2 bebas ini, mau mulai dari sini boleh, di sini boleh, mulai dari sini boleh. Membuat 5 ya, 2-6 berarti 5 pertanyaan mendatar, 5 pertanyaan menurun ya. Buat silakan bebas, yang penting berhubungan dengan wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Ya, jelas ya. Ini ditulis di buku catatan kalian ya. Bisa ya? Bisa pasti. Yuk lanjut. Ayo berlatih. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Nah, ini ya. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Ini ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan kantung, timbangan warung, dan neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Pernah ya. Coba diskusikan dengan temanmu, diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Ya, ini diskusinya bersama orang tua saja ya di rumah ya. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan tersebut. Yang ini satuannya kilo ya, ini mengukur buah labu besar sekali ya, 4 kilo itu. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Kilogram ya. Diskusikan dengan teman-temanmu ya, diskusinya bersama orang tua saja ya. Yuk kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Lani menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Yang pertama ada adik bayi. Nah, adik bayi ditimbangnya dengan ini. Nah, terus telur, timbangan warung ya, biasanya pakai ini. Nah, yang ini. Lalu ada apa lagi?
logam mulia, ditimbangnya dengan neraca. Nah, ini lalu ini ada tepung. Tepung biasanya pakai ini. Nah, lalu yang terakhir ada beras. Pakainya timbangan beras ya ini ya. Nah, ini. Nah, begitu. Bisa ya? Jelas ya? Ya, yuk lanjut yuk. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG atau Liquefied Petroleum Gas? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya, kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis ya. LPG berarti itu lebih praktis ya daripada kita menggunakan kayu atau minyak tanah ya. Nah, ini sedang membuat masakan. Yuk kita lihat dulu. Nah, gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Nah, ini ada timbangan ya. Nah, coba kita lihat. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Nah, kita lihat dulu. Nah, perbesar jelas ya. Kelihatan? Nah, ini nih. Ya. Nah, ini yang 0 sampai 1 ini. Kalau ada jarumnya, jarum merah di angka strip yang panjang, itu berarti 1 kilo ya, atau 1000 gram. Tapi kita lihat ini, setiap strip ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang panjang, itu setiap strip ini ya, nilainya 200 gram. Jelas? 200 gram setiap strip ya. Kalau 0 sampai 1 ini, strip ini berarti nilainya 1 kilo ya. Jelas ya? Coba kita latihan menjawab. Yuk. Yang pertama, sini yuk. Ada jarum merahnya awalnya kan 0, ditambahi ini ayamnya, lalu muter ke sini. Nah, melewati 5. Kita tulis dulu 5 kilo. 5 kilo lebih stripnya lebih berapa itu? 1. Berarti 5 kilo 200 gram. Itu. Jelas? Yang ini 0-nya dari 0 dulu, muter ke sini. Nah, udah melewati 4. Tulis dulu 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo stripnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 strip, 1 strip 200. Kalau ada 3 strip berarti 600 gram. 4 kilo 600 gram. Terus ini ayamnya ada cuma 1 ya. Kita lihat dari 0 jalan ke sini sudah melewati 3 berarti 3 kilo. 3 kilo stripnya ada berapa? Lewat berapa ini? 2 berarti 200 untuk 1 strip. 2 strip berarti 400. 3 kilo 400 gram. Ya, lanjut. Yang ini 0 jalan muter sini ternyata pas ya. Pas di angka 3 berarti 3 kilo pas. Nah, lalu ini jagungnya yang ini muter lewati angka 2 kilo, stripnya lebih 1 berarti 200 gram. 2 kilo 200 gram. Yang ini 0 muter, strip di angka 5 kilogram pas ya. Lalu yang ini ikannya timbang muter sudah sampai sini 4, sudah 4 kilo. 4 kilo lebih 1 strip berarti 200 gram. 4 kilo 200 gram. Yang ini 0 muter sini sampai 5, stripnya ada berapa? 1, 2, 3. 5 kilo lebih 600
gram. Yang ini dari 0 langsung stripnya di pas angka 2, berarti 2 kilo pas. Nah, begitu. Jelas ya? Kita perkecil dulu. Nah, sudah terisi semua ya. Ya, bisa ya. Yuk, kita lihat. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Nah, ini ada kebakaran hutan ya. Ya, kita lihat. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong menanggulangi kebakaran hutan. Ya, yuk kita baca yuk bersama-sama. Rabu 23 September 2015 pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Ya, Banjarbaru Antara News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Kamu telah membaca berita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa pesan Presiden? Yuk, coba. Pesannya tadi mengajak masyarakat untuk gotong royong menangani kebakaran hutan. Nah, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Ya, karena dengan gotong royong akan mempermudah menyelesaikan masalah ini ya. Nah, masalah ini semuanya bekerja sama, baik masyarakat, lalu ada Badan Penanggulangan Bencana juga ya. Jadi masalahnya cepat selesai. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Coba apa coba? Harus menjaga lingkungan ya. Berarti tulis di sini kita. Nah, harus menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan atau semak di sekitarnya. Nah, gitu. Tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Ini hanya contoh ya dari Pak Guru. Gotong royong biasanya yang sering itu misalkan di rumah saja ya. Maaf. Saat hari Minggu, aku, kakak, ayah, dan ibu
seperti ini. Aku menyapu halaman. Kakak menyapu teras. Ibu mengepel dan ayah memangkas pohon. Nah, seperti itu. Kami membagi tugas sama rata sehingga pekerjaan cepat selesai. Nah, ini hanya contoh ya. Kalian boleh menuliskan yang lain. Yuk, lanjut. Ayo berdiskusi. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Ya, yuk kita perhatikan. Yang pertama, pernyataan yang membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Setuju. Gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Setuju. Kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Tidak ya, di sekolah juga bisa, dimanapun juga bisa ya. Gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Betul. Kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Betul. Gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Betul. Tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong sudah banyak. Ya, jangan ya, kita harus berpartisipasi ya. Kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar. Iya. Tuh ya. Kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Betul. Contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama. Kalau lagi ujian ya nggak boleh mengerjakan bersama-sama ya, harus jujur ya. Nah, alhamdulillah selesai. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.